Intinya boleh banget untuk ngerasa bad mood, boleh banget untuk ngerasain emosi negatif, tapi jangan terlena sama bad feelings. Suara masakan guys, maaf. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau cerita-cerita aja sama kalian. Aku mau sharing sama kalian selama udah 22 hari karantina. Itu aku udah ngapain aja. Itu tuh udah bener-bener lebih dari 3 minggu. Ya 3 minggu lah ya. Itu aku udah ngapain aja. Aku mau cerita sama kalian di sini. Kegiatan yang aku lakuin kalau bosan, terus gimana aku tetap bisa menjaga mental health aku selama karantina #di rumah aja. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa subscribe dulu, tekan tombol merah di bawah, terus kalian follow Instagram aku @michellebergts. Oke, jadi selama karantina 3 minggu ini, karena nggak pergi ke kampus, semua kelas online, bimbingan skripsi online, kerjaan online, ya semua online lah ya pokoknya. Ya jam tidur aku agak kacau, jadi aku tuh kayak bisa tidur jam 2, jam 3, bahkan aku pernah tidur jam setengah 5. Itu parah banget, itu terparah dan aku menyesal nggak akan melakukan itu lagi. Aku bangun tuh jam 10. Nah terus aku selalu nih digedor-gedor sama mama papaku untuk berjemur seenggaknya 15 menit. Jadi aku bangun tidur berjemur dulu 15 menit, tapi itu nggak tiap hari ya, paling kayak seminggu 3 kali aja gitu. Terus aku ke bawah, aku cari makanan. Kalau misalkan gak ada makanan, aku bikin makanan. Pokoknya selama karantina ini aku udah cobain beberapa resep lumayan banyak ya. Aku udah bikin apa aja ya, banyak deh. Aku udah bikin, coba bihun rebus apalah, aku bikin cheesecake, aku bikin puding regal, aku mau bikin banoffee, aku bikin apalah, pokoknya semua aku coba. Aku bikin apa tuh, pokoknya resep-resep dari TikTok juga ya, yang suka aku lihat itu aku cobain. Nah terus walaupun emang udah kesiangan sih ya, kayak jam-jam 10 gitu, tapi aku kadang tetap bikin jus. Kadang aku bikin tomat campur wortel, itu enak banget. Abis itu pisang, dragon fruit, kasih susu, terus semangka strawberry juga enak banget. Abis itu pir sama jeruk juga enak banget. Nah kalian bisa deh itu cobain kombinasi-kombinasi itu kalau kalian mau bikin jus. Walaupun di rumah aja, tapi aku tetap mandi. Puji Tuhan aku tetap mandi, walaupun siang kayak jam 1, jam 2 gitu aku baru mandi. Terus abis itu kayak biasanya aku ngapain ya siang-siang itu, so far lebih banyakan gabutnya sih, yang ngerjain apa aja bisa dikerjain sih. Karena kalau misalkan mau filming video juga ya itu sore siangan, jam 3, jam 4, 5, jam-jam segitulah. Tapi ini bukan yang kayak setiap hari aku kayak gini ya. Jadi ada masa-masanya dimana yang siang nih aku mager, yang kayak tidur-tiduran. Sore nih jiwa produktif aku biasanya baru keluar kayak jam-jam 5 gitu ya, itu baru tuh mau kerja. Kadang aku olahraga dulu, atau kadang kalau emang lagi gak olahraga baru tuh aku mau untuk bikin video, untuk bikin IGTV atau apapun itu, makeup tutorial, apapun deh, aku baru biasanya bikin sore malam gitu. Nah kalau olahraganya apa yang biasa aku lakuin di rumah, itu kayak biasanya aku nonton video-video di YouTube gitu loh, kan banyak kan yang Zumba atau Latin dance workout yang kayak gitu-gitu, atau lari sore. Tapi lari sore agak jarang, lebih sering workout di rumah aja. Terus udah agak malam nih, misalkan abis olahraga kan, terus mandi, abis mandi terus skincarean, udah enak nih, udah fresh, muka juga udah dikasih skincare, udah lembab, becek-becek gimana gitu. Terus biasanya aku nonton TV di ruang TV sama saudara aku, stream film. Kadang juga aku tuh baru mood untuk ngerjain tugas tuh malamnya tuh bener-bener malam. Aku pernah baru mulai skripsi itu jam 2:30 pagi. Itu nggak boleh dicontoh ya guys, nggak boleh dicontoh, sama sekali nggak baik. Jadi aku nggak bisa tidur. Habis itu ya udah tiba-tiba nih teng gitu, kayak skripsi gitu, kerjain deh jam 2:30 sampai 4:30. Nggak ngerti lagi aku, kayak otaknya baru mau kerja jam segitu, kayak jam 11, jam 12, jam 1. Aku doang yang kayak gini apa
ada nggak sih guys yang kayak aku merasa aku aneh banget dan sebenarnya itu nggak sehat kan, jadinya tidurnya tuh pagi gitu. Nah terus walaupun nih aku di rumah aja, aku nggak keluar-keluar, tapi aku tetap berusaha stay in contact sama teman-teman aku. Dan teman-teman aku pun baru nyariin tuh kayak malam, jam-jam 11, woi main yuk, woi video call yuk, jam 11 malam, jam 12, kadang kita main sama jam 2, sama jam 3, kayak sekacau itulah. Ya kayak kita berteman hanya di subuh guys, kalau siang tuh punya kesibukan dan asik aja gitu sama dunia masing-masing. Terus kalau misalkan ditanya nih, bosen gak sih kak selama karantina? Bosen, of course, bosen. Gak ada kepengen mau keluar kak? Of course mau banget. Tapi bukan yang mau keluar jalan-jalan yang kayak, wih gue pengen jalan-jalan, pokoknya mau keluar. Aku lebih mau ketemu teman-teman, ketemu orang-orang tersayang aku, ketemu sahabat-sahabat aku yang padahal mereka baru pulang dari kuliahnya di luar negeri, tapi nggak bisa ketemu dong, of course kan gara-gara corona ini. Terus mau ketemu pacar aku, of course mau spend time sama teman-teman kuliah aku, nugas bareng lagi di cafe, yang kayak gitu-gitu, lebih yang kayak quality time barengnya gitu loh. Terus stres gak sih kak? Ya lumayan stres, lumayan, walaupun aku introvert, ya stay di rumah tuh sebenarnya bukan suatu hal yang sesusah itu buat aku, tapi tetap stres karena itu tadi nggak bisa ketemu sama orang-orang terkasih, orang-orang tersayang yang biasa aku spend time aku sama mereka di luar, tapi sekarang benar-benar terhalang sama semua ini. Pernah nangis gak kak selama karantina ini? Pernah guys, tapi puji Tuhannya selama 3 minggu ini ya nangis 2 kali sih, 2 kali. Terus gimana sih caranya aku mengatasi semua emosional itu, terus stres? Aku tahu buat kalian dan aku juga merasakan fear and anxiety selama masa pandemik ini, selama di karantina ini, selama physical distancing ini. Kalian juga pasti banget beradaptasi ya kan dengan semua situasi baru ini, dan adaptasi setiap orang itu beda-beda, copingnya juga beda-beda. Cuman ya ini yang aku lakukan. Kayak ya pertama aku berusaha untuk sadar dan menerima kalau oh ya I can't do anything gitu, kayak ini tuh di luar kemampuan aku. Yang aku bisa cuman mengikuti aturan pemerintah aja, karena udah aku yakin banget pasti mereka itu membuat semua peraturan tuh pasti demi kebaikan kita gitu kan. Jadi ya udah diikutin aja, dan terlebih karena orang-orang di luar sana itu yang masih harus kerja, terutama para tenaga medis, itu pasti mau banget buat pulang dan ketemu sama keluarganya. Jadi bersyukur gitu karena kita di rumah bisa bareng-bareng sama keluarga dalam keadaan sehat. Terus juga kita itu physical distancing, jadi kita hanya menjaga jarak fisik, tapi kalau untuk sosial kita tuh tetap berjalan. Keep your social active, tetap komunikasi sama orang-orang terdekat kalian, sama sahabat-sahabat kalian, sama pacar kalian, sama orang tua kalian, sama saudara, keluarga, siapapun itu tetap komunikasi. Tanyain kabar mereka gimana, cerita-cerita, kalian telepon, kalian video call, atau kan sekarang udah banyak tuh kan pakai yang aplikasi bisa nonton bareng, streaming ya kan, terus bisa main game bareng juga, do whatever you like gitu sama teman-teman kalian. Nah terus ini juga yang aku lakuin, kurangin baca berita yang bikin kalian tuh cemas. Aku sangat amat mengurangi untuk baca berita atau lihat-lihat yang kayak video-video mellow tentang para tenaga medis yang masih harus berjuang di luar sana, mereka yang kekurangan APD, mereka yang gugur dalam pertempuran mereka. Itu aku sangat amat nggak deh untuk baca ataupun nonton ya. Bukannya aku nggak peduli, bukan sama sekali aku nggak peduli, tapi itu disturbing. Buat aku tuh disturbing, paham gak sih? Kayak nggak bisa aja untuk ngeliat berita itu. Jadi stay away, cukup dengan mendoakan mereka aja. Terus bantu dengan cara, kan sekarang udah banyak banget penggalangan dana, itu bisa jadi salah satu cara kalian juga untuk membantu. Dan stay di rumah. Nah terus ini yang menurut aku penting banget, olahraga. Ini aku ngerasain banget, beberapa hari aku sempat demot, aku nggak mau ngapa-ngapain, nggak produktif, terus diajak ngomong sama orang juga kayak langsung afeknya datar, dan aku coba untuk olahraga. Akhirnya aku lari
terus aku workout ataupun ya Zumba tadi ke online video, dan mood aku langsung bagus lagi. Malamnya aku udah bisa ngerjain tugas. Jadi kalian coba olahraga. Terus juga cobain nafas 478. Kalian bisa searching aja di Google, itu ada tekniknya, kalian coba cari aja. Nah, terus saran aku juga nih, walaupun kalian nggak work from home, jadi nggak diharuskan untuk bangun pagi gitu misalkan, tapi coba deh tetap bangun pagi, seenggaknya banget jam 9 lah, 9 coba bangun, terus kalian minum air putih, kalian makan sarapan, kalian cari udara segar, kayak gitu-gitu tuh membantu banget untuk mood kalian dan ngejalanin aktivitas di hari itunya kalau menurut aku. Dan nah, terus cobain hal-hal baru kayak aku yang sebelumnya aku nggak suka masak, tapi sekarang aku jadi kayak pengen cobain resep ini, resep itu. Kalian coba deh explore, nantinya tuh kalian bisa nemu kayak, oh ternyata gue suka di sini. Banyak nih aku dengar cerita teman-teman aku kayak, gue selama karantina ini karena gue tiktokan, gue jadi tahu kalau gue tuh sebenarnya suka dance yang kayak gitu, simple ya kan. Terus kayak beberapa orang yang jadinya suka cover lagu atau apa, jadi menemukan hidden talent mereka gitu loh, ngerti gak sih? Terus aku juga kayak agak menemukan talent tersembunyi, kayaknya tuh aku pinter masak dessert. Karena kemarin aku bikin cheesecake enak. Ini bukan aku memuji masakan aku guys, tapi emang enak realitanya. Terus juga kalian bisa ikut kelas online. Kemarin aku lihat beberapa teman aku tuh ikutin kelas online, cuman aku lupa namanya apa. Kalian searching aja tuh pasti banyak kok ada, biar nambah wawasan juga ya kan, produktif, tetap dapat ilmu. Terus coba gengs, fokusnya tuh ke berita yang positif daripada ke berita-berita yang negatif. Apalagi hoax tuh kayak aduh, hempas jauh. Jangan mau dengerin hoax. Kalau kalian nerima berita apapun itu, kalian cari tahu dulu kebenarannya itu benar valid atau enggak. Terus kalian juga pikirin hal-hal yang positif, kayak apa makna dari physical distancing yang kalian lakuin sekarang. Selama ini kalian dapetin hal positif apa aja, fokusnya tuh ke situ aja guys. Nah, terus yang gak kalah penting, ini penting juga, accept bad feelings. Jadi kalau kalian ngerasa kalian sedih, kalian ngerasa kalian cemas, kalian ngerasa kalian takut, kalian lonely, ya udah accept, sadar kalau oke, gue tahu gue lagi stres, gue tahu gue lagi sedih, gue tahu gue lagi takut. Karena kita tuh nggak pernah bisa untuk ngatur emosi kita mau gimana. Kayak misalkan kalian lagi marah, tapi kalian tuh nggak mau marah, terus kalian jadi kayak enggak, gue nggak boleh marah, terus kalian paksain untuk happy. Yang ada tuh emosi cuma di repress doang, dan itu akan nantinya akan muncul lagi di situasi yang lain, dan pastinya akan jadi lebih nggak baik. Terus kayak misalkan aku sedih, atau aku kayak galau, atau aku kayak kangen gitu misalkan sama teman-teman aku, terus aku mau nangis, ya udah aku nangis aja, kayak bodo amat mau dibilang cengeng, aku nggak peduli, ini emosi gue mau nangis. Tapi setelah itu aku ngerasain, setelah aku nangis langsung ya udah gitu loh, get back again, jadi bisa moodnya bagus lagi, jadi bisa dapetin juga sesuatu hal yang lebih positif. Intinya boleh banget untuk ngerasa bad mood, boleh banget untuk ngerasain emosi negatif, tapi jangan terlena sama bad feelings. Suara masakan guys, maaf. Pokoknya intinya nggak boleh terlena sama bad feelings. Kalau kalian habis ngerasain emosi-emosi negatif tadi, kalian harus bangun lagi, kalian harus semangat lagi, pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain kayak hari ini gue sedih, terus besok tuh gue udah harus produktif lagi, besok gue udah harus bisa kerja, besok gue udah harus bisa hahaha lagi. It's okay, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Dan cara aku yang lain, kalau misalkan aku ngerasain bad feelings itu, aku biasanya nulis jurnal. Aku nulis surat buat diri sendiri. Contoh kalimatnya bisa kalian bikin kayak Dear Cele. Kalau aku biasanya gitu ya, Dear Cele, aku tahu hari ini kamu lagi ngerasain sedih ya, kamu sedih karena ini. Aku tahu, tapi yang kayak gitu-gitu kalian coba utarain perasaan kalian ke jurnal. Tapi kalau kalian udah berusaha kayak udah nulis jurnal, terus udah coba cerita sama orang juga, tapi kalian tetap merasa kalian butuh bantuan, it's okay to ask for help. Kalian bisa hubungi healthcare professional, kayak kalian konseling atau cari psikolog, itu it's okay banget. Semua yang kita jalanin sekarang itu nggak akan permanen guys, nggak selamanya bakal kayak gini. Semua itu ada waktunya, nanti akan kembali lagi indah pada waktunya. Jadi tetap semangat.
Oh ya, disclaimer, aku bikin video kayak gini bukan berarti aku profesional, aku bukan berarti aku advance, aku pakarnya bukan. Aku juga masih ngerasain emosi negatif, aku masih demot, aku rasa depressnya juga masih ada. Tapi aku hanya berusaha sharing kayak di kala masa-masa kayak gini apa sih yang biasanya aku lakukan dan yang itu it works for me. Tapi balik lagi, semua coping masing-masing orang tuh beda-beda. Dan menurut aku, cara aku sharing kayak gini itu juga salah satu coping buat aku cerita tentang kegiatan aku ngapain, apa yang aku rasain, dan aku mengatasinya gimana. Itu juga salah satu coping buat aku. Jadi buat kalian juga yang mungkin merasa dengan cara sharing ke orang lain itu bisa merilis emosi negatif kalian, silahkan banget juga untuk dilakukan, karena bisa jadi itu juga bermanfaat gitu buat orang lain yang perlu untuk mendengarkan itu. Intinya kayak di masa-masa kayak gini ya, lakukanlah hal baik apapun yang kalian bisa lakukan, hal baik ke diri sendiri, hal baik ke orang lain. Lakukan hal apapun yang kalian suka selama itu positif dan itu tidak merugikan orang lain. Kalian gak perlu dengerin omongan orang-orang yang menjatuhkan. Selama itu bikin kalian happy, kalian lakuin aja, karena prinsip aku selalu kayak gitu, kayak gue happy ya udah gue lakuin, gue nggak merugikan orang lain, gue nggak merugikan diri lo juga, why not gitu. Oke, sekian video sharing aku hari ini. Aku selalu senang untuk sharing sama kalian, selalu senang buat cerita-cerita kayak gini, dan aku juga akan amat sangat senang untuk membaca cerita-cerita kalian. Jadi kalian boleh juga sharing di kolom komen apapun itu, aku akan senang untuk membacanya. Jangan lupa untuk stay strong, stay safe, stay healthy, stay positive. Semangat pokoknya. And I'll see you guys on my next video. Bye!